Apakah engkau selalu melupakan kesetiaan dan kuasa Tuhan? Hari yang diberkati, saudara-saudari terkasih. Inilah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Inti iman kita, bukankah hanya mengetahui bahwa Tuhan bisa melakukan mukjizat, tetapi mengingat bahwa Ia sudah melakukannya dan akan melakukannya lagi. Ia bukanlah Tuhan yang hanya bertindak sekali lalu selesai. Yesus yang sama, yang menopangmu melewati pergumulan tahun lalu, ada di dalam perahu bersamamu saat ini. Mengingat kesetiaannya di masa lalu, adalah senjata terbesar kita melawan kecemasan saat ini. Pada akhir tahun 1800-an, Santa Francesca Saverio Cabrini tiba di New York tanpa apa-apa selain mandat dari Paus dan hati yang penuh kasih bagi para imigran yang menderita. Seperti para murid di dalam perahu, ia sering mendapati dirinya hanya melihat satu roti, dana yang sangat terbatas, bangunan yang rusak, dan deretan panjang anak-anak yatim yang harus diberi makan. Ketika para susternya panik karena kekurangan sumber daya, Bunda Cabrini selalu menegur kurangnya ingatan mereka. Ia tidak mengandalkan rekening bank. Ia mengandalkan ingatan mendasar akan campur tangan Tuhan di masa lalu. Ketika seorang pemilik bangunan mengancam pengusiran atau dapur kehabisan bahan makanan, ia berdoa, mengingatkan Tuhan dan dirinya sendiri bagaimana Tuhan telah mencukupi di Italia dan selama perjalanan laut yang panjang. Ia terkenal berkata, "Bekerjalah seolah-olah semuanya bergantung padamu, tetapi berdoalah seolah-olah semuanya bergantung pada Tuhan." Suatu kali ketika diberitahu bahwa tidak ada uang untuk membangun rumah sakit baru, ia tetap melangkah maju, percaya bahwa Tuhan yang menggandakan roti untuk 5.000 orang adalah Tuhan yang sama, yang berjalan di jalan-jalan Manhattan. Ia menolak membiarkan cara berpikir yang serba kekurangan mengeraskan hatinya. Bunda Cabrini membuktikan bahwa ketika kita mengingat rekam jejak kesetiaan Tuhan, kegelisahan kita berubah menjadi keyakinan kudus bahwa roti hidup tidak akan pernah membiarkan kita kelaparan. Dalam Injil hari ini, kita mendapati para murid berada di perahu dalam kepanikan yang sangat manusiawi. Mereka sadar bahwa mereka lupa membawa roti. Hanya satu roti yang ada di antara mereka. Padahal mereka baru saja menyaksikan Yesus memberi makan ribuan orang dari sedikit yang ada, namun hati mereka tertambat pada kekurangan, bukan pada penyelenggaraan ilahi. Betapa sering kita melakukan hal yang sama ketika krisis baru datang, tekanan keuangan, masalah kesehatan, atau hubungan yang retak. Kita bereaksi seolah-olah itu pertama kalinya kita menghadapi tantangan. Kita melupakan keranjang-keranjang sisa dari pengalaman masa lalu kita sendiri. Pertanyaan Yesus kepada para murid menjadi panggilan yang lembut, namun tegas bagi kita hari ini. Apakah kamu belum juga mengerti dan memahami? Apakah hatimu sudah mengeras? Ketika kamu merasa kekurangan roti, jangan melihat keranjang yang kosong. Lihatlah Dia yang duduk di hadapanmu di dalam perahu. Dialah roti hidup, dan bersamanya satu roti selalu lebih dari cukup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau selalu hadir menyelamatkan kami dalam segala kebutuhan kami. Berilah kami rahmat untuk mengingat bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan lebih dari cukup berkuasa untuk memenuhi segala kebutuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga kita, saudara-saudari. Tuhan memberkati iman Katolik kami dan Couples for Christ.